Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marco Manangkoda. Nah, di video kali ini saya akan masuk ke penjelasan mengenai Microsoft Excel dengan materi yang pertama, Managing the Worksheet Environment. Materi tersebut terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, Navigate Stroke a Worksheet, yang kedua, Print a Worksheet and Workbook, yang ketiga, Personalize the Excel Environment. Kita masuk ke bagian yang pertama materi, yaitu Navigate Through a Worksheet. Yang pertama, bagaimana sih cara untuk pindah dari satu sel ke sel yang lain? Caranya kita bisa menekan tombol panah yang ada di bagian kanan bawah sini. Jika kita ingin pindah ke bagian bawah, kita tinggal klik panah yang bawah seperti ini. Jika kita ingin pindah ke bagian kiri, kita tinggal tekan panah yang bagian kiri seperti ini, teman-teman. Ke kanan, tinggal klik yang kanan dan ke atas. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk bergerak dengan satu layar? Caranya kita bisa klik page up atau page down. Di sini karena saya tidak di keyboard laptop saya tidak punya page up dan page down, saya pakai keyboard tambahan seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa klik page down dan page up seperti ini, teman-teman, jika ingin berpindah satu layar. Oke, selanjutnya cara untuk pindah ke tipe wilayah pada saat ini. Kita bisa tekan Ctrl lalu panah atas seperti ini, teman-teman. Ctrl panah atas atau Ctrl panah bawah. Untuk pindah ke kiri kanan tinggal Ctrl kiri, Ctrl kanan, dia langsung akan pindah ke tepi layar ya, teman-teman, seperti ini. Teman-teman, selanjutnya cara untuk pindah ke sel tidak kosong berikutnya. Caranya kita bisa tekan N lalu tekan panah atas, bawah, kiri atau kanan, teman-teman. Contohnya kita bisa tekan N baru kiri. Jadi teman-teman bisa tekan N bawah. Oke, teman-teman, selanjutnya cara untuk pindah ke awal lembar kerja. Contohnya saya akan pergi ke bagian paling bawah seperti ini. Lalu kita bisa tekan home, Ctrl plus home. Contohnya seperti ini, teman-teman, Ctrl plus home. Dia langsung akan otomatis pindah ke bagian awal halaman kerja. Selanjutnya cara untuk pindah ke lokasi tertentu. Di bagian home, di tab home, di editing group, di sini ada find and select, kita bisa klik, lalu kita bisa klik go to. Di sini kita bisa taruh, masukkan sel, rentang sel atau nama rentang referensi kotak. Jika sudah, kita bisa klik OK, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, cara untuk pindah ke lokasi yang memiliki properti tertentu masih sama di bagian tab home, editing group, find and select. Kita klik, lalu di sini ada go to special, kita bisa langsung klik. Di sini kita bisa memilih untuk pindah ke properti tertentu seperti comment, constant. Kita bisa tinggal pilih di sini. Misalkan saya akan pilih last cell seperti ini, dia akan langsung terpindah ke bagian paling bawah ya, teman-teman. Selanjutnya, cara untuk pindah ke sel yang terakhir pada lembar kerja. Caranya sama yang tadi yang saya contohkan tadi, teman-teman. Kita bisa pergi ke bagian home, group editing, find and select, lalu go to special. Di sini ada last cell, kita bisa klik seperti ini, langsung oke. Otomatis akan pilih ke bagian bawah di last sel di sini, teman-teman. Selanjutnya ada cara lain juga, teman-teman. Contohnya caranya yang gampang, kita bisa langsung tekan Ctrl plus N seperti ini, teman-teman. Dia langsung otomatis pergi ke bagian bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua materi, yaitu Print a Worksheet and Workbook. Yang pertama, bagaimana cara untuk mencetak semua lembar kerja terisi di buku kerja. Caranya di bagian tab file, di print. Di sini kita bisa pilih print entire workbook. Kita bisa memilih itu, otomatis dia akan
Kita bisa print semuanya seperti itu teman-teman. Selanjutnya cara untuk mencetak satu lembar kerja. Tampilkan lembar kerja yang ingin Anda cetak. Contohnya saya cetak. Lalu pergi ke bagian file yang tadi. Masih sama print. Bedanya di sini di setting kita pilih print active sheets. Nah, seperti ini teman-teman, dia akan timbul seperti ini. Jadi kita tinggal print. Selanjutnya cara untuk mencetak lembar kerja tertentu. Caranya kita bisa pilih lembar kerja yang ingin kita cetak. Contohnya saya akan pilih seperti ini. Lalu kita pilih ke file, print. Lalu di sini print selection. Nah, dia akan ke print apa yang tadi kita pilih ya teman-teman. Ngeprint bagian lembar kerja tertentu. Selanjutnya untuk mencetak sebagian dari lembar kerja, menentukan area. Pada lembar kerja kita bisa pilih kisaran sel yang ingin Anda cetak. Sama kita bisa pilih seperti tadi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. File, print. Nah, print selection, dia akan sama seperti itu teman-teman. Kita tinggal pilih yang mana yang mau kita print, lalu kita tinggal klik print. Selanjutnya untuk menentukan kisaran yang dipilih sebagai area cetak. Pada tab Page Layout, grup pengaturan halaman, di sini Page Setup, kita bisa klik tombol Print Area, lalu klik Set Print Area yang ini teman-teman. Nah, kita klik OK ya, dia akan otomatis seperti ini. Dia akan otomatis ke print kisaran area ya teman-teman. Selanjutnya cara untuk menghapus kisaran area cetak. Caranya masih sama di bagian Page Layout, Page Setup Group, Area Print kita klik, lalu kita klik Clear Area Print. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya cara untuk menyisipkan jeda halaman. Di sini kita bisa pilih di mana kita akan menaruh jeda halamannya. Contohnya saya akan taruh di bagian sini. Lalu kita bisa pergi ke Page Layout, lalu Page Setup. Di sini ada bricks, kita bisa klik bricks. Lalu kita insert page bricks seperti ini teman-teman. Otomatis dia akan timbul page bricks seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghentikan halaman manual. Caranya klik sel mana saja di bawah atau di sebelah kanan page break. Contohnya seperti ini. Lalu pada tab Page Layout, di sini di bagian Page Setup Group masih sama. Kita bisa klik bricks, lalu kita bisa klik remove page break. Ini teman-teman, dia otomatis page break-nya akan hilang ya teman-teman. Selanjutnya untuk menghapus semua hentian halaman manual masih sama di bagian tab Page Layout, Page Setup, di grup Page Setup. Di sini kita bisa klik bricks, lalu di sini ada Reset All Page Setup, kita bisa klik. Otomatis semua yang ada page setup yang ada akan terhapus. Contohnya saya akan masukkan beberapa page setup agar bisa kelihatan. Lalu kita klik Reset All Page Setup, dia akan otomatis terhapus semua ya teman-teman. Selanjutnya untuk melihat dan menyesuaikan jeda halaman, di bagian view, tab view, kita klik Page Break Review. Lalu kita klik OK. Seperti ini teman-teman, kita bisa melihat dan menyesuaikan jeda halaman. Selanjutnya cara untuk mencetak garis kisi. Caranya di tab Page Layout, di bagian grup Sheet Option, di sini Sheet Option, di bawah green light pilih Print checkbox. Di bawah green light pilih Print, di sini kita bisa klik.
seperti ini, dia akan timbul ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya untuk mencetak judul kolom dan baris, masih sama di bagian back layer, sheet option, di bagian sheet option, di bawah judul pilih kotak centang print, atau di bawah heading pilih kotak print seperti ini teman-teman. Ini otomatis akan timbul seperti itu. Selanjutnya cara untuk memasukkan header atau footer, caranya di tab insert, di bagian group text, di sini kita bisa klik header and footer. Lalu kita bisa masukkan teks yang ingin kita masukkan, contohnya nama saya ya. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara untuk mengubah header atau footer? Sama di bagian tab insert, group text, di sini kita bisa klik tombol header dan footer di sini, lalu kita bisa buat perubahan ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian ketiga materi, yaitu personalize the Excel environment. Yang pertama, cara untuk meminimalkan ribbon. Caranya di sini di bagian sebelah kanan, di sini ada tombol minimize the ribbon, kita bisa klik, otomatis ribbonnya akan terminimalkan ya teman-teman. Ada cara lain juga, kita bisa klik tombol Ctrl plus F1, tentunya seperti ini, dia akan langsung terminimal seperti itu teman-teman. Selanjutnya cara untuk memilih perintah dari pita yang diperkecil. Caranya cuma gampang sekali teman-teman, kita bisa langsung klik perintah yang ingin kita klik, contohnya review, data, formula, back layer, seperti ini teman-teman. Kita bisa langsung klik margin, atau di sini kita bisa klik perintah yang ingin kita masukkan. Selanjutnya cara untuk memperluas pita. Cara untuk memperluas pita kembali masih sama, kita bisa langsung klik di sini expand the ribbon, seperti itu ya teman-teman, dia otomatis akan kembali lagi, atau bisa kita langsung klik tombol Ctrl plus F1. Selanjutnya cara untuk menyembunyikan tab ribbon. Pada halaman customize ribbon, di option, bagian file option, di sini ada customize ribbon. Di sini kita bisa pilih daftar ribbon, pilih kategori yang berisi tab yang Anda inginkan. Di sini kita bisa klik centangnya teman-teman ya, kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan, yang ingin Anda tampilkan atau yang ingin Anda sini. Selanjutnya cara untuk membuat grup custom, masih sama di customize ribbon, klik tab yang ingin Anda rubah, contohnya seperti ini, saya akan klik background seperti ini, background removal, lalu kita bisa klik new group seperti ini teman. Jadi di sini kita bisa customize, kita bisa custom group sendiri. Di sini contohnya saya akan rename namanya, saya akan ganti nama saya, lalu kita klik OK teman-teman. Otomatis grup yang kita buat sudah ada di sini teman-teman. Selanjutnya cara untuk menambahkan perintah ke grup custom. Caranya di sini kita bisa klik perintah, lalu kita bisa pilih perintah yang mana yang ingin kita namakan, contohnya ini, lalu kita bisa langsung klik add, dan otomatis dia akan tertambahkan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya cara untuk menghapus perintah dari grup custom. Caranya mudah sekali, kita tinggal klik perintah tersebut, lalu di sini ada tombol remove, kita langsung remove seperti itu teman-teman. Selanjutnya cara untuk memindahkan grup pada tab panel customize ribbon. Di sini caranya kita bisa klik grup yang ingin kita pindahkan, lalu di sini ada tombol atas, kita bisa klik pindah ke atas seperti ini teman-teman. Lalu kita pindah ke bawah, tinggal pindah sesuai yang ingin kita pindah ke atas atau ke bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya cara untuk membuat tab custom atau mengcustom tab. Caranya masih sama, di sini kita langsung klik di mana yang kita buat custom, lalu kita klik new tab, otomatis dia akan timbul seperti ini. Kita langsung klik rename, sama seperti tadi, klik nama sesuai. Saya akan coba pakai nama saya lagi,
seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Otomatis tab baru yang kita buat sudah timbul ya teman-teman. Selanjutnya untuk memindahkan tab pada ribbon masih sama, kita klik tabnya, baru atas, bawah, tinggal dipindahkan sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Cara menghapus tabnya sama juga, kita klik di tab lalu kita klik remove. Selanjutnya cara untuk mengatur ulang tab ke konfigurasi default. Caranya pada halaman customize ribbon. Di sini kita bisa klik di bagian customization. Di sini ada daftar reset, kita bisa klik reset, lalu kita bisa reset alt customize. Sini teman-teman. Selanjutnya cara untuk menambahkan tombol kibila alat akses cepat untuk semua buku kerja. Caranya di bagian option, Excel option, di sini ada quick access toolbar. Kita bisa klik kategori yang berisi perintah yang ingin Anda tambahkan. Saya akan contohkan di sini kan yang ada baru save, undo, dan redo. Tentunya saya akan tambahkan center atau calculate now, lalu kita add seperti ini. Otomatis dia akan timbul ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengubah urutan tombol pada quick access toolbar, caranya di panel quick access toolbar kita klik perintah yang ingin kita pindahkan, tentunya seperti ini. Lalu kita bisa pindahkan ke atas seperti ini, sama seperti tadi, atau ke bawah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya cara untuk menghapus tombol dari quick access toolbar, caranya sama, kita tinggal klik lalu kita tinggal klik remove seperti ini, otomatis dia akan terhapus ya teman-teman. Selanjutnya untuk memulihkan bila alat akses cepat default atau quick access toolbar, caranya pada halaman bila akses dari dialog opsi Excel di sini kita bisa klik reset di bagian bawah ini, lalu kita bisa reset alt customization seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk menampilkan bila alat akses cepat di bawah ribbon, caranya di sini ada show quick access toolbar below the ribbon. Kita bisa langsung klik di sini. Kalau kita mau tampilkan kita bisa centang, jika tidak kita bisa matikan ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya cara untuk mengubah frekuensi autosave. Di sini masih sama di halaman file, option, di bagian save. Di sini kita bisa merubah frekuensi autosave berapa menit yang kita inginkan, contohnya dari 10 menit sampai 120 menit. Sini kita bisa sesuai berapa menit yang kita inginkan ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Jika sudah, kita bisa klik OK teman-teman. Gitu. Selanjutnya untuk menampilkan versi workbook sementara pada halaman file di bagian info, di sini ada manage version, di sini recover and saved workbook. Kita bisa klik ini, otomatis dialog menampilkan konten folder yang belum larut. Kita bisa klik ini, lalu akan terbuka secara otomatis ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan Microsoft Excel saya kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di video penjelasan saya selanjutnya. Bye bye.